betul itu. Kalau sampai ngancam-ngancam kita hadapin, bila perlu laporin polisi. Itu kira-kira. Jadi nggak usah takut itu ya, ngadepin orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dari kita semua. Hari ini alhamdulillah kita ketemu sama pioner yang dari Jakarta. Kita singgah di markas kita, ketemu sama kita pioner yang ada di Hongkong. Salam petir. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! Merdeka! Gimana Pak? Apa yang mau ditanya nih? Pak, ini saya mau bukan klarifikasi ya, mau bertanya. Itu tentang perasaan di aplikasi itu apa disahkan? Apa gimana? Aku punya lagi banget. Oke. Soal frasa sandi kan sebenarnya jelas dilarang oleh Binetop untuk memberikan frasa sandi kepada siapapun tidak terkecuali. Dan frasa sandi hanya bisa dibuka di spy browser untuk membuka wallet kita, itu saja. Nah, ini saya buktikan nih kalau frasa sandi itu. Jadi supaya jangan sampai nanti apa namanya dianggapnya bahwa kita bohong atau apa. Ini perlu frasa sandinya saya ngambil. Bentar ya. Ini contoh ya, mungkin yang semua pada tahu. Ini wallet saya buka ya. Lihat deh, Pak. Ya, ini wallet saya buka, frasa sandi saya tempel. Nah, buka dengan frasa sandi. Di sini ada pengaturan. Ada pengaturan tuh. Ada kata tunjukkan frasa sandi. Ini jelas ini dilarang keras itu. Pakai huruf merah. Jangan membagikan frasa sandi Anda dengan siapapun, ya kan? Berarti intinya dilarang sama kamu. Dilarang oleh Kortim, dilarang oleh Binetop. Jadi tidak ada frasa sandi yang boleh diberikan kepada siapapun. Kalau ada aplikasi yang meminta frasa sandi, alasannya karena itu lewat URL, ada indikasi pencurian. Saya berani katakan ada indikasi pencurian. Kenapa? Karena di URL itu yang harus diberikan adalah alamat dompet. Alamat dompet itu yang ada di poin 3, adanya di sini nih alamat dompet. Jadi kita di aplikasi-aplikasi yang lain nggak ada yang begitu. Makanya aneh kalau ada yang minta frasa sandi. Iya kan banyak sekarang yang udah itu Pak, yang udah terlanjur. Yang sudah terlanjur pindahkan koinnya ke walletnya, saudaranya, anaknya, istrinya, suaminya, pindahkan koin di situ, kemudian dia ganti frasa sandinya dengan yang baru. Itu jalan salah satu jalan keluarnya, sehingga kalau ada upaya-upaya untuk mencuri frasa sandi, maka itu tidak terjadi. Kita tidak menuduh, tapi kita boleh dong mencurigai bahwa orang minta frasa sandi padahal itu jelas-jelas dilarang oleh Kortim. Dikasih tulisan bahwa ini ada, nggak masalah kalau aplikasi itu nggak bisa minta frasa sandi kecuali Binetop yang minta frasa sandi. Nah, kalau menyamakan diri kayak seperti Brimo, saya pernah ada pertanyaan dari ini kan, ini aplikasi kami kan sama seperti Brimo. Brimo itu bank, owner satu perusahaan, ya kan, sama dengan Binetop kedudukannya. Dia punya akun-akun, di dalamnya ada akun. Kalau Brimo yang minta beda,
atau di network yang minta beda, tapi mintanya juga lewat akun kita, sangat rahasia. Ini aplikasi yang masuk ke dalam Brimo, partnernya atau aplikasi pihak lain masuk minta prasasti kita atau PIN kita di bank tersebut. Kira-kira benar nggak? Tidak benar. Artinya kita memberikan kunci berangkas kita kepada orang yang tidak kita kenal. Betul. Jadi jangan sekali-sekali sampaikan kepada semuanya, mumpung saya ada di Hong Kong, teman-teman di Indonesia yang punya Syekh Mentari, Mbak Suryati, Mbak Anggun, semua mbak yang ada sini, Bunda Diki, itu berikan penjelasan ke semua pioner yang ada yang dikenal di Indonesia. Jangan memberikan prasasti kepada siapapun, karena nanti kalau sudah hilang koinnya, maka dia akan menyesal seumur hidup. Ya, betul sekali. Itu. Dan itu memang dilarang, kita nggak main-main. Kita nggak bukan abal-abal ngomong begini. Saya juga punya aplikasi, tapi nggak pernah minta prasasti. Gitu. Jadi itu saja perlu kita jelaskan ini sehingga menghilangkan simpang siur tentang prasasti. Kalau orang maksa ini benar, apalagi saya dengar-dengar ini sekarang saking ini ngancam-ngancam, ya itu nggak betul itu. Kalau sampai ngancam-ngancam kita hadapin, bila perlu laporin polisi. Itu kira-kira. Jadi nggak usah takut gitu ya, ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Kita nggak akan takut. Kenapa kita lakukan ini? Demi kepentingan pioner yang ada di Indonesia. Jangan ada orang untuk berusaha untuk mencurangi pioner di Indonesia. Itu yang kita cegah. Itu saja. Jadi intinya kita harus jadilah pioner yang cerdas. Betul. Jadilah Memang pioner yang cerdas, karena yang dikhawatirkan kita berusaha dari nambang itu nggak punya kuota, kita bela-belain utang apa gimana untuk menambang petir ya. Sekarang koin udah ada di kita, dengan enaknya diraih kayak gitu kan. Ini bukan 1-2 orang yang udah kehilangan koin gitu kan. Ya kan koin nggak mungkin hilang kalau prasasti nggak ada yang tahu, bener nggak? betul. Kan seperti itu Pak. Ya makanya saya tegaskan sama teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming. Toh nanti setelah open minded juga kita bebas belanja di mana, benar nggak Pak? Iya kan? Kita nggak harus sekarang misalkan terkait ini terkait tidak. Saya tidak menyalahkan satu-satu pihak. Kita mendukung semua hukum ya. Tapi hati-hati dengan prasasti. Apa yang tadi Pak Novi bilang, Pak Novi jelaskan itu sangat kalau kita mencernanya dengan baik, dengan tidak emosi, dengan hawanya masih kepala dingin, itu bisa dicermati semua. Saya perlu jelaskan ini satu Ya, hal. Jadi tentang terkait ada kehilangan apa tuh katanya itu bisa dihack. Ini saya perlu ingatkan bahwa prasasti kita terdiri dari 24 kata dalam bahasa Inggris. Ya, Sedangkan bahasa Inggris itu karakternya lebih dari 200 ribu. Kalau 24 kata pangkat 200 ribu, maka itu dibutuhkan itu kira-kira 4 miliar tahun untuk dapat tulisan itu. ya untuk dapat mencari prasasti itu. Jadi nggak masuk akal orang bisa mencuri kalau dia nggak tahu prasasti. Biasanya yang terjadi itu ada upline yang nyatet prasasti, Iya. ya, dan dia curang. Saya nggak menuduh bahwa semua upline curang ya, tapi ada upline yang catat prasasti, ada online-nya tapi curang. Ada yang lain-lain juga yang servis akun tapi dengan sengaja memintakan prasasti, yang seperti itu bisa terjadi. Yang ketiga, orang yang dengan sengaja minta prasasti. Jadi ini kepada pioner-pioner yang ada di Indonesia, saya sampaikan bahwa jangan melakukan kebodohan hanya karena terbodoh-bodoh ingin cepat kaya, diiming-imingi segala macam benda-benda mewah, tertarik, kemudian memberikan prasasti. Kalau sudah koinnya hilang, nangis nanti. Nangis di pojok. Iya. Dan terus, saya punya tendensi apa ngomong gini? Saya nggak punya tendensi apa-apa. Dari tahun 2021 Desember kita sampai kita di Hong Kong ini juga kita di jalan pakai dia sendiri, nggak ngumpulin duit pioner, nggak minta sama orang minta sumbangan. Ada memang kita pinjam uang dari orang, tapi bukan berarti kita memang pioner ngumpulin itu enggak. Apalagi kalau perbuatan kotor gitu dengan sengaja minta prasasti untuk nyerok koin atau mencuri koin si pioner itu jahat betul itu. Makanya, dan sudah ada beberapa laporan. Masalah klarifikasinya nggak perlu klarifikasi sama kita, klarifikasinya sama yang koinnya hilang. Nggak perlu sama kita, tapi bahwa contoh koin-koin hilang ini sudah banyak yang melaporkan. Kalau misalkan dia nggak benar, dilaporkan aja ke polisi itu.
juga yang bersangkutan tidak menuduh si A, si B, si C, hanya saja mengingatkan bahwa apa yang terjadi sama dia nggak perlu diulangi lagi oleh yang belum terjadi atau pihak lain yang belum melaksanakan. Maka udahlah, nggak usah kasih proses sandi, karena di kami juga yang diminta itu bukan proses sandi, tapi alamat dompet, karena URL itu artinya itu alamat yang diseragamkan. Nah, alamat yang diseragamkan itu yang harus kita kasih bukan sandi, kita kasih lagi alamatnya. Jadi orang minta apa, kita kasih nomor akun kita. Kalau bank minta, ya ini loh nomor rekening kita, bukan minta PIN kita, kan gitu. Sama kalau di kita itu orang minta akun kita, minta alamat wallet kita kasih alamat wallet, bukan kasih kunci berangkas kita. Kalau kita kasih kunci berangkas, perasaan ini kan ada sama dengan kunci berangkas. Ya kita nggak kenal, dikuras lah. Jangan kan orang yang nggak kita kenal, saudara sendiri juga bisa curi, apalagi orang lain. Nah itu kira-kira, jadi udah stop itu kebodohan, memberikan proses sandi kepada siapapun. Nggak usah diiming-imingi, apalagi yang saya dengar ini kan ada aplikasi punya 4 wallet. Aplikasi itu sekarang ini aplikasi itu cuma punya 1 wallet. Kan saya punya aplikasi, saya tahu punya 1 wallet tuh. Nggak ada yang 4 wallet. Ini ada 4 wallet yang berbeda. Coba bayangin, ada indikasi apa ini aplikasi ini kan? Itu. Jadi kita di situ kita perlu kita perlu hati-hati bahwa ini bisa saja perlu kita curigai, ini memang ada kesengajaan permainan supaya menghilangkan poin Pioner Indonesia. Dan ini kalau sampai terjadi, ini luar biasa, ini kejahatan yang berarti ini intinya kalau yang melakukan kayak gitu bisa dibilang halus bukan secara halus, secara terang-terangan memanfaatkan ketidaktahuan dan kebodohan para pionir, dan itu nggak boleh. Harusnya kita malah mendidik pionir supaya kaya barang-barang Indonesia maju. Itu yang kita ini. Jadi saya berani katakan kalau apalagi udah mulai nentang-nentang, udah mulai bikin konfrontasi, mau pakai kekerasan segala, wah itu kita lawan, nggak ada itu. Dari tahun 1998 kita lawan Soeharto, apalagi cuma yang begini-begini. Jadi nggak ada itu. Nah, sekali lagi sampaikan semua orang di pionir di Indonesia, tolong dengan komunis-komunis yang ada, supaya tidak memberikan proses sandi kepada siapapun. Dan itu memang larangan. Tadi kita buktikan bahwa Kortim melarang. Kalau Kortim atau Pinetop melarang, tidak mungkin di sisi lain dia mengizinkan. Itu bohong tuh. Gitu. Itu aja yang penting. Jadi stop sudah memberikan proses ya, sandi. intinya kita harus jadi pionir yang cerdas, berhati-hati dari melakukan segala hal apapun. Kita kalau belum tahu benar-benar kita cari tahu dulu. Jangan asal jeplak. Kalau udah jadi kan koin raib, siapa yang rugi? Bukan orang lain, diri kita sendiri yang rugi. Betul. Kan seperti itu. Nah itu pesan dari Pak Novi yang kebetulan ada di sini, ya, pesan-pesan seperti itu tolong bisa dimengerti, bisa dipahami. Jadilah pionir yang cerdas. Jangan tergiur dengan iming-iming yang belum pasti. Begitu ya Pak ya? Betul, begitu. Jadi kami kan nanti insya Allah tanggal 17 kami akan lanjut ke Cina, akan ketemu dengan Gubernur Pan di sana, ketemu dengan komunitas usaha yang akan borong ini nilai GCP, dan juga dengan pemerintah setempat. Nah, kita akan di sana, mudah-mudahan saja pertemuan kita ini akan berdampak baik buat perkembangan Pinetop, terutama di Indonesia ke depan. Ya, amin. Yuk kita doakan bareng-bareng ya, semoga ada hasil selama perjuangan Pak Novi dari Indo ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Cina. Begitu kemarin ribet juga di imigrasinya ya, tentang visa itu perjuangan yang sangat luar biasa. Sekarang udah aman, tadi yang udah bilang tanggalnya mau berangkat ke Cina, kita doakan aja mudah-mudahan ada hasilnya. Dan nanti hasilnya pulang dari sana kita bikin list. Kita juga mendoakan. Oh iya, semuanya biar cepat sehat ya. Sabar, nanti juga ada lagi yang rezeki ya. Mungkin rezekinya cuma nyampe Hong Kong, gitu. Anaknya pengen jadi orang Hong Kong, makanya di sini. Itu lahirnya, belum waktunya lahir udah lahir. Enggak, jangan nangis ya.
kita doakan kok mudah-mudahan kuat, sabar gitu kan, coba-cobaan cepat sehat. Intinya sehat dulu aja lah gitu. Ya, kasihan. Sambil nunggu bisa, insya Allah nanti Mbak jadi. Iya, semakin membaik ya. Karena memang apapun kuncinya ada di Mbak Titi dan saya sangat yakin bahwa Mbak Titi berjuang ya. Saya kenal Mbak Titi kan dari tahun 2011, luar biasa sekali beliau berjuang. Nah sekarang kembali berjuang tapi bukan untuk diri sendiri, Iya, untuk untuk kepentingan semua pioner gitu. kita sama-sama. Nah, pengorbanan yang luar biasa, makanya kita sedih tapi kita juga bersyukur bahwa Mbak Titi Sehat, sudah pulih. Iya. Mudah-mudahan lancar, sehat. Iya. Berarti ininya sehat-sehat terus ya Mbak ya. Harus terus berjuang untuk kita semua. Semangat. Ya. Kita semua ngasih semangat. Buat seorang itu besar kuasanya. Iya. Apalagi kita sama-sama mendoakan. Oke, Mam, mungkin Oke, iya, itu siap. ya. Makasih ya. Pesan-pesan dari Kanopi, jangan makanya ditelaah dulu ya, jangan kasih perasaan ke siapapun. Ya kalau yang udah terlanjur, ya itu tadi satu-satunya poinnya dipindah ke toilet yang masih aman. Itu satu-satunya jalan. Biarin aja itu kosongin. Satu toilet yang masih aman kita pindah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dari kita semua. Hari ini alhamdulillah kita ketemu sama pioner yang dari Jakarta. Kita singgah di markas kita, ketemu sama kita pioner yang ada di Hongkong. Salam petir. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Merdeka! Merdeka! Udah. Gimana Pak? Apa yang mau ditanya nih? Pak, ini saya mau bukan klarifikasi ya, mau bertanya. Itu tentang perasaan di aplikasi itu apa disahkan? Apa gimana? Aku punya gaji banget. Oke. Soal frasa sandi kan sebenarnya jelas dilarang oleh Binetok untuk memberikan frasa sandi kepada siapapun tidak terkecuali. Dan frasa sandi hanya bisa dibuka di My Browser untuk membuka wallet kita, itu saja. Nah, ini saya buktikan nih kalau frasa sandi itu dilarang. Jadi supaya jangan sampai nanti apa namanya dianggapnya bahwa kita bohong atau apa. Ini perlu frasa sandinya saya ngambil. Bentar ya. Ini contoh ya, mungkin semua pada tahu. Ini wallet saya buka ya. Lihat ya Pak. Ya, ini wallet saya buka, frasa sandi saya tempel. Nah, buka dengan frasa sandi. Di sini ada pengaturan. Ada pengaturan tuh. Ada kata tunjukkan frasa sandi. Ini jelas ini dilarang keras itu. Pakai huruf merah. Jangan membagikan frasa sandi Anda dengan apa? Siapapun, ya kan? Berarti intinya dilarang sama kami Dilarang juga, ya, oleh Pak? Kortim, dilarang oleh Binetwork. Jadi tidak ada frasa sandi yang boleh diberikan kepada siapapun. Kalau ada aplikasi yang meminta frasa sandi, alasannya karena itu lewat URL, ada indikasi pencurian. Saya berani katakan ada indikasi pencurian. Kenapa?
Karena di URL itu yang harus diberikan adalah alamat dompet. Alamat dompet itu yang ada di poin 3, adanya di sini nih alamat dompet. Jadi kita di aplikasi-aplikasi yang lain nggak ada yang begitu. Makanya aneh kalau ada yang minta proses sandi. Iya kan banyak sekarang yang udah itu Pak, yang udah terlanjur. Yang sudah terlanjur pindahkan poinnya ke walletnya, saudaranya, anaknya, istrinya, suaminya, pindahkan poin di situ. Kemudian dia ganti proses sandinya dengan yang baru. Itu jalan salah satu jalan keluarnya, sehingga kalau ada upaya-upaya untuk mencuri proses sandi, maka itu tidak terjadi. Kita tidak menuduh, tapi kita boleh dong mencurigai bahwa orang minta proses sandi padahal itu jelas-jelas dilarang oleh Kortim. Dikasih tulisan bahwa ini ada, nggak masalah kalau aplikasi itu nggak bisa minta proses sandi kecuali Pinetwork yang minta proses sandi. Nah kalau menyamakan diri kayak seperti Brimo, saya pernah ada pertanyaan dari ini, kan ini aplikasi kami kan sama seperti Brimo. Brimo itu bank, owner satu perusahaan, ya kan, sama dengan Pinetwork kedudukannya. Dia punya akun-akun, di dalamnya ada akun. Kalau Brimo yang minta beda, atau Pinetwork yang minta beda, tapi mintanya juga lewat akun kita, sangat rahasia. Ini aplikasi yang masuk ke dalam Brimo, partnernya atau aplikasi pihak lain masuk minta proses sandi kita atau PIN kita di bank tersebut. Kira-kira benar nggak? Tidak benar. Artinya kita memberikan kunci brankas kita kepada orang yang tidak kita kenal. Betul. Jadi jangan sekali-sekali sampaikan kepada semuanya. Mumpung saya ada di Hong Kong, teman-teman di Indonesia yang punya Teh Mentari, Mbak Suryati, Mbak Anggun, semua mbak-mbak yang ada sini, Bunda Diki, itu berikan penjelasan ke semua pioner yang ada yang dikenal di Indonesia. Jangan memberikan proses sandi kepada siapapun, karena nanti kalau sudah hilang poinnya, maka dia akan menyesal seumur hidup. Iya betul sekali. Itu. Dan itu memang dilarang, kita nggak main-main. Kita nggak bukan abal-abal ngomong begini. Saya juga punya aplikasi, tapi nggak pernah minta proses sandi. Gitu. Jadi itu saja perlu kita jelaskan ini sehingga menghilangkan simpang siur tentang proses sandi. Kalau orang maksa ini benar, apalagi saya dengar-dengar ini sekarang saking ini ngancam-ngancam, ya itu nggak betul itu. Kalau sampai ngancam-ngancam kita hadapin, bila perlu laporin polisi. Itu kira-kira. Jadi nggak usah takut gitu ya, ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Kita nggak akan takut. Kenapa kita lakukan ini? Demi kepentingan pioner yang ada di Indonesia. Jangan ada orang untuk berusaha untuk mencurangi pioner di Indonesia. Itu yang kita cegah. Itu saja. Jadi intinya kita harus jadilah pioner yang cerdas. Betul. Jadilah Memang pioner yang cerdas, karena yang dikhawatirkan kita berusaha dari nambang itu nggak punya kuota, kita bela-belain utang apa gimana untuk menangkal kecil ya. Sekarang koin udah ada di kita, dengan enaknya diraih kayak gitu kan. Ini bukan 1-2 orang yang udah kehilangan koin gitu kan. Ya kan koin nggak mungkin hilang kalau perasaan nggak ada yang tahu, bener nggak? betul. Kan seperti itu Pak. Ya makanya saya tegaskan sama teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming. Toh nanti setelah open minded juga kita bebas belanja di mana, benar nggak Pak? Iya kan? Kita nggak harus sekarang misalkan terkait ini terkait tidak. Saya tidak menyalahkan satu-satu atau kita mendukung satu platform ya. Tapi hati-hati dengan prasandi. Apa yang tadi Pak Noti bilang, Pak Noti jelaskan itu sangat kalau kita mencernanya dengan baik, dengan tidak emosi, dengan hawanya masih kepala dingin, itu bisa dicermati sama kita. Saya perlu jelaskan gini satu Ya, hal. Jadi tentang terkait ada kehilangan apa tuh katanya itu bisa di-hack. Nih saya perlu ingatkan bahwa proses sandi kita terdiri dari 24 kata dalam bahasa Inggris. Ya, Sedangkan bahasa Inggris itu karakternya lebih dari 200.000. Kalau 24 kata pangkat 200.000, maka itu dibutuhkan itu kira-kira 4 miliar tahun untuk dapat tulisan itu. ya untuk dapat mencari proses sandi itu. Jadi nggak masuk akal orang bisa mencuri kalau dia nggak tahu proses sandi. Biasa yang terjadi itu ada upline yang nyatet proses sandi, Iya. ya, dan dia curang. Saya nggak menuduh bahwa semua upline curang ya, tapi ada upline yang catat proses sandi downline-nya tapi curang. Ada yang lain-lain juga yang servis akun tapi
dengan sengaja memintakan frasa sandi Iya. yang seperti itu bisa terjadi. Yang ketiga, orang yang dengan sengaja minta frasa sandi. Jadi ini kepada pioner-pioner yang ada di Indonesia, saya sampaikan bahwa jangan melakukan kebodohan hanya karena tergopoh-gopoh ingin cepat kaya, diiming-imingi segala macam benda-benda mewah, tertarik, kemudian memberikan frasa sandi. Kalau sudah koinnya hilang, nangis nanti. Nangis di pojok. Iya. Iya. Dan terus, oh saya punya tendensi apa ngomong gini? Saya nggak punya tendensi apa-apa. Dari tahun 2021 Desember kita sampai kita di Hong Kong ini juga kita di jalan pakai dia sendiri, nggak ngumpulin duit pioner, nggak minta-minta sama orang, minta sumbangan. Ada memang kita pinjam uang dari orang, tapi bukan berarti kita minta pioner ngumpulin itu enggak. Apalagi kalau perbuatan kotor gitu dengan sengaja minta frasa sandi untuk nyerok koin atau mencuri koin di pioner itu jahat betul itu. Makanya, dan sudah ada beberapa laporan masalah klarifikasinya, nggak perlu klarifikasi sama kita, klarifikasinya sama yang poinnya hilang, nggak perlu sama kita. Tapi bahwa contoh poin-poin hilang ini sudah banyak yang melaporkan. Kalau misalkan dia nggak benar, dilaporkan aja ke polisi itu yang merasa bahwa ini. Tapi juga yang bersangkutan tidak perlu si A, si B, si C, hanya saja mengingatkan bahwa apa yang terjadi sama dia nggak perlu dibilang, nggak perlu diulangi lagi oleh yang belum terjadi atau pihak lain yang belum melaksanakan. Makanya udahlah, nggak usah kasih frasa sandi karena di kami juga yang diminta itu bukan frasa sandi, tapi alamat dompet, karena URL itu artinya itu alamat yang diseragamkan. Nah, alamat yang diseragamkan itu yang harus kita kasih bukan sandi, kita kasih lagi alamatnya. Jadi orang minta apa, kita kasih nomor akun kita. Kalau bank minta, ya ini loh nomor rekening kita, bukan minta PIN kita, kan gitu. Sama kalau di kita itu orang minta akun kita, minta alamat wallet kita, kita kasih alamat wallet, bukan kasih kunci brankas kita. Kalau kita kasih kunci brankas, perasaan kan nanti sama dengan kunci brankas. Ya kita nggak kenal, dikuras lah. Jangan kan orang yang nggak kita kenal, saudara sendiri juga bisa nyuri, apalagi orang lain. Nah itu kira-kira, jadi udah stop itu kebodohan, memberikan frasa sandi kepada siapapun, nggak usah diiming-imingi. Apalagi yang saya dengar ini kan ada aplikasi punya 4 wallet. Aplikasi itu sekarang ini aplikasi itu cuma punya 1 wallet. Kan saya punya aplikasi, saya tahu punya 1 wallet tuh. Nggak ada yang 4 wallet. Ini ada 4 wallet yang berbeda. Coba bayangin, ada indikasi apa ini aplikasi ini kan? Itu. Jadi kita di situ kita perlu kita perlu hati-hati bahwa ini bisa saja perlu kita curigai. Ini memang ada kesengajaan permainan supaya menghilangkan poin pioner Indonesia, dan ini kalau sampai terjadi ini luar biasa, ini kejahatan yang Berarti ini intinya kalau yang melakukan kayak gitu bisa dibilang halus bukan secara halus, secara terang-terangan memanfaatkan ketidaktahuan dan kebodohan para pionir, dan itu nggak boleh. Harusnya kita malah mendidik pionir supaya kaya barang-barang Indonesia maju. Iya. Itu yang kita ini. Jadi saya berani katakan kalau apalagi udah mulai nentang-nentang, udah mulai bikin konfrontasi, mau pakai kekerasan segala, wah itu kita lawan, nggak ada itu. Dari tahun 1998 kita lawan Soeharto, apalagi cuma yang begini-begini. Jadi nggak ada itu. Nah, sekali lagi sampaikan ke semua orang di pionir di Indonesia, tolong dengan komunis-komunis yang ada supaya tidak memberikan frasa sandi kepada siapapun, dan itu memang larangan. Tadi kita buktikan bahwa Kortim melarang. Kalau Kortim atau Pinetop melarang, tidak mungkin di sisi lain dia mengizinkan. Itu bohong tuh. Itu aja yang penting. Jadi stop sudah memberikan frasa Ya sandi. intinya kita harus jadi pionir yang cerdas, berhati-hati dalam melakukan segala hal apapun. Kita kalau belum tahu benar-benar kita cari tahu dulu. Jangan asal jeplak. Kalau udah jadi kan koin raib, siapa yang rugi? Bukan orang lain, diri kita sendiri yang rugi. Betul. Kan seperti itu. Ya. Nah itu pesan dari Pak Novi yang kebetulan ada di sini, ya, pesan-pesan seperti itu tolong bisa dimengerti, bisa dipahami. Jadilah pionir yang cerdas. Jangan tergiur dengan iming-iming yang belum pasti. Ya.
begitu ya Pak ya. Betul begitu. Jadi kami kan nanti insya Allah tanggal 17 kami akan lanjut ke Cina, akan ketemu dengan gubernur bank di sana, ketemu dengan komunitas usaha yang akan borong ini nilai GCP dan juga dengan pemerintah tempat. Jadi, nah, kita akan di sana, mudah-mudahan saja pertemuan kita ini akan berdampak baik buat perkembangan network terutama di Indonesia ke depan. Ya, amin. Yuk kita doakan bareng-bareng ya. Semoga ada hasil selama perjuangan Kanopi dari Indo ke Hongkong, dari Hongkong ke Cina, begitu kemarin ribet juga di imigrasinya ya tentang visa itu perjuangan yang sangat luar biasa. Sekarang udah aman. Tadi yang udah bilang tanggalnya mau berangkat ke Cina, kita doakan aja mudah-mudahan ada hasilnya. Dan nanti hasilnya pulang dari sana kita bikin live. Kita juga mendoakan. Oh iya, makanya biar cepat sehat ya. Sabar, nanti juga ada lagi yang rezeki ya. Mungkin rezekinya cuma nyampe Hongkong, gitu. Anaknya pengen jadi orang Hongkong, makanya di sini. Itu lahirnya, belum waktunya lahir udah lahir. Nah, jangan nangis ya. Kita doakan kok, mudah-mudahan kuat, sabar gitu kan. Coba-coba cepat sehat. Intinya sehat dulu aja lah gitu. Ya, kasihan. Sambil nunggu bisa, insya Allah nanti Iya, semakin membaik ya. karena memang apapun kuncinya ada di Mbak Tini, dan saya sangat yakin bahwa Mbak Tini berjuang ya. Saya kenal Mbak Tini kan dari tahun 2011, luar biasa sekali beliau berjuang. Nah sekarang kembali berjuang, tapi bukan untuk diri sendiri, Iya, untuk untuk kepentingan semua pioner. pioner gitu kan. Itu sama-sama pengorbanan yang luar biasa, makanya kita sedih tapi kita juga bersyukur bahwa Mbak Tini Sehat, sudah pulih kembali. Kita berdoa. Iya. Mudah-mudahan lancar, sehat. Iya. Tuh, berarti dinya sehat-sehat terus ya Mbak ya. Harus gas, berjuang untuk kita semua. Semangat. Ya. Kita semua ngasih Doa semangat. buat seorang itu besar kuasanya. Iya. Apalagi kita sama-sama mendoakan. Oke, Mam, mungkin Oke, iya, itu siap. ya. Makasih ya. Pesan-pesan dari Pak Novi, jangan makanya ditelaah dulu ya, jangan kasih perasaan itu siapapun. Ya kalau yang udah terlanjur, ya itu tadi satu-satunya koinnya dipindah ke walet yang masih aman. Itu satu-satunya jalan. Biarin aja itu kosongin. Satu walet yang masih aman kita pindah. Nanti kemana-mana orang. Oke, sekarang kita tutup dulu ya videonya. Itu pesan-pesan dari Pak Novi. Kita doakan semua Pak Novi. Minta doanya buat rekan-rekan ini Mbak Titin semoga sehat, ya cepat pulih dari sakit ya, gitu kan. Yuk kita tutup ya. Sekian videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat channel ini Pak Novi sama Sinar Channel ya 99. Oke, salam petir. Apa-apa.